Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pernyataan if. Nah, pernyataan if akan mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan benar. Sintaksnya sebagai berikut. Di sini, if menjelaskan ekspektasi boolean, lalu ada pernyataan, yaitu pernyataan dijalankan jika ekspektasi boolean benar. Nah, setelah penjelasan tadi, ekspektasi boolean akan mengembalikan nilai true atau false. Jika ekspektasi boolean kembali true, pernyataan di dalam if inside akan dieksekusi. Jika ekspresi boolean kembali false, pernyataan di dalam if akan diabaikan. Sebagai berikut contohnya. Bila dirubah akan menjadi seperti ini, yaitu if angka kurang dari 5, yaitu angka plus sama dengan 5. Nah, dalam contoh ini, pernyataan angka plus sama dengan 5 akan dieksekusi hanya jika nilai angka kurang dari 5. Kita masuk ke contoh. Itu contohnya seperti codingan di stamping, yaitu kita masukkan UC sistem. Nah, kemudian kita langsung, karena kita menggunakan if statement, jadi kelas yang digunakan adalah if statement. Nah, kita masukkan integer number, yaitu 5, dan if kita masukkan number kurang dari 10. Nah, kemudian console wait line. Di sini kita masukkan 0 lebih kecil dari 10. Oke, number. Oke, keterangan di bawahnya sukses. Nah, kita run. Nah, saat kita menjalankan program, yaitu outputnya adalah 5 kurang dari 10. Nah, pernyataan ini selalu dieksekusi. Kemudian, nilai dari jumlah di sinilah nilai dari diinisialisasi kedua, jadi eksekusi number kurang dari 10 dievaluasi menjadi true karena benar. Oleh karena itu, kode di dalam blok if dijalankan. Kode setelah pernyataan if akan selalu dijalankan terlepas dari ekspresi tersebut. Kemudian, sekarang kita coba rubah nilai 5 menjadi nilai 15. Nah, pada bagian ini, saat kita menjalankan program, outputnya akan tetap dieksekusi oleh program tersebut. Namun, ekspresi number kurang dari 10 akan kembali false atau salah. Oleh karena itu, kode di dalam blok if tidak akan dijalankan. Nah, sehingga kode if ini tidak cocok untuk perbandingan. Jadi, nilai if di sini akan selalu benar maupun salah ketika simbol yang digunakannya itu bisa mengarah ke benar maupun yang ke salah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu C# if, else atau dalam kurung if dan else pernyataan. Pernyataan if di C# mungkin memiliki pernyataan lain yang opsional. Blok kode di dalam pernyataan else akan dieksekusi jika ekspresi dievaluasi false atau salah. Sintak dari if pernyataan if
else di C# adalah, sebagai contoh, jika angka kurang dari 5, maka yang akan dieksekusi hanya jika nilai jumlah kurang dari angka 5. Atau jika angka lebih dari angka 5, maka akan dieksekusi jika nilai angka lebih besar dari atau sama dengan angka 5. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu saat kita menjalankan program, outputnya adalah 12 lebih besar dari atau sama dengan 5. Pernyataan ini selalu dieksekusi. Di sini nilai jumlah diinisialisasi ke 12. Jadi ekspresi number kurang dari 5 dievaluasi false. Karenanya kode di dalam blok else dieksekusi. Kode setelah pernyataan if else akan selalu dijalankan terlepas dari ekspresi tersebut. Sekarang ubah nilai angka menjadi kurang dari 5, katakanlah 2. Saat kita menjalankan program, outputnya adalah 2 kurang dari 5. Pernyataan ini selalu dieksekusi. Ekspresi number kurang dari 5 akan mengembalikan nilai true, maka kode di dalam blok if akan dieksekusi. Operator ternary di C# menyediakan jalan pintas untuk pernyataan C# if dan else. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Isna Maharani. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 5. Jadi di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pernyataan else if. Di sini ada studi kasus ya. Jadi pernyataan else if digunakan ketika kita hanya memiliki satu kondisi untuk diuji, dan pernyataan if then dan if then else akan berfungsi dengan baik. Jadi, tetapi bagaimana jika kita memiliki beberapa kondisi untuk menguji dan mengeksekusi salah satu dari banyak blok kode? Dan untuk kasus seperti ini, kita bisa menggunakan yaitu pernyataan if, else if, dan else if di C#. Jadi di sini ada contoh sintak untuk pernyataan if dan else if adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Jadi else if di sini berfungsi untuk membuat fungsi lain seperti pernyataan tambahan atau fungsi pernyataan kedua jika fungsi if tidak memenuhi syarat. Jadi pernyataan if dan else if akan dijalankan dari atas ke bawah dan segera setelah diekspresi uji true, dan kode di dalam blok if atau else if akan segera dijalankan. Dan kemudian kontrol akan melompat keluar dari blok if atau else if. Dan jika tidak ada ekspresi true, kode di dalam blok else akan dijalankan. Dan sebagai alternatif kita dapat menggunakan yaitu pernyataan switch. Jadi dari codingan tersebut, saat kita menjalankan program, outputnya adalah hasilnya 12 lebih besar dari 5. Jadi nilai angka akan diinisialisasi yaitu 12. Ekspresi tes pertama number lebih kecil adalah yang atau disebut false. Jadi kontrol akan pindah ke blok else if. Dan ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Anggit Martiani.
Di sini saya akan menjelaskan tentang operator ternary. Operator ternary atau biasa disebut sebagai conditional ternary operator merupakan salah satu dari 3 sifat operator, di mana operator yang akan melibatkan 3 buah operan di dalam sebuah operasi. Operator ternary ini berfungsi untuk mengevaluasi ekspresi dan menentukan hasil berdasarkan kondisi, di mana kondisi tersebut bernilai 1 atau true, maka akan memilih pilihan ke-1. Sedangkan jika bernilai 0 false, maka akan memilih pilihan kedua. Di sini ada bentuk penulisan dari sebuah operator ternary. Ekspresi dan tanya nilai 1 dibanding nilai 2, di mana melibatkan 3 operan. Maksud ekspresi di sini tempat di mana kita dapat menuliskan sebuah ekspresi sebagai kondisi yang akan dievaluasi. Dan nilai 1 merupakan tempat untuk menempatkan nilai yang akan dipilih sebagai hasil akhir dari sebuah operasi ternary. Tempat ini bersifat 1 atau true. Sedangkan nilai 2 adalah tempat untuk menempatkan nilai yang akan dipilih sebagai hasil akhir dari operasi ternary. Tempat ini bersifat null atau false. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil program dari operator ternary. Kita ketikkan integer number. Angka yang kita masukkan angka 2, bilangan genap. Per is even. Sama dengan number persen. Apakah angka 2 tersebut bilangan genap atau tidak? Sama dengan 0 true banding false. Titik. Nah, selanjutnya kita jalankan. Apakah angka 2 di sini termasuk true atau false? Kita klik the book, start with the booking. Nah, hasilnya true. Kenapa true? Karena angka yang kita masukkan angka 2. Otomatis angka 2 tersebut bilangan genap. Kalau kita ganti menjadi angka 5, bagaimana hasilnya? True apa atau false? Start with. Nah, hasilnya false. False di sini karena angka 5 di sini bukan termasuk bilangan genap. Kalau kita ganti lagi ke angka 2, false, true. Di dalam program ini, angka 2 ditetapkan ke nomor variabel. Kemudian, operator ternary digunakan untuk memeriksa apakah nomornya genap atau tidak. Karena angka 2 bilangan genap, hasil ekspresi dalam kurung number persen 2 sama dengan 0 itu mengembalikan ke true. Di sini kita juga dapat menggunakan operator ternary untuk mengembalikan angka, string, dan karakter. Nah, begitu penjelasan dari saya ya teman-teman.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.